Sebelum mendengarkan cerita horor berikut ini, silakan untuk ditekan dulu tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Halo pendengar, jumpa lagi dengan Hesti di cerita pengalaman horor Hasta Hesti. Ceritakan pengalaman horormu di sini. Untuk kamu yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk ditekan tombol like dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Kali ini aku mau bikin sesuatu yang berbeda. Jadi cerita horor di video kali ini jadi semacam podcast obrolan ringan mengenai pengalaman yang aku alami di kampus. Dan spesial kali ini aku gak bakal sendirian, jadi ada teman aku ini yang juga mau ikut bercerita. Silahkan perkenalan dulu. Hai, aku Sofi, temennya Hesti. Kita kenal saat kuliah, tapi baru semester berapa ya? Semester 3. Iya paling, lupa aku. Baru kenal semester 3. Iya, kita kan kuliahnya satu kampus di Malang, di salah satu universitas negeri di Malang. Kebetulan Sofi ini dia jurusan manajemen, aku jurusan ekonomi pembangunan. Jadi beda jurusan, cuma kita kenal, kita teman gitu. Terus kali ini Sof mau cerita. Mungkin pernah ada pengalaman gak sih, pengalaman horor gitu, atau mungkin pernah dengar ada cerita horor apa gitu tentang kampus kita? Terutama di fakultas kita ya. Kita di fakultas ekonomi. Itu ada 2 jenis Gedung ya? Blok, benar-benar. Ada 2 blok, E sama D. Nah, pengalaman aku ini di gedung E. Nah, jenis bangunan di gedung E sama D ini beda jauh. Kalau di E ini lebih ke bangunan lama. Iya, belum dipugar ya. Sama sekali belum. Kalau yang di D kan udah pernah diperbaiki, cuma pas kita masuk kan juga nggak baru banget ya. Enggak. Cuma bangunannya memang sudah berubah. Kalau E mungkin kalau segi fisik masih sama seperti dulu, tapi kalau mungkin lebih ke renovasi karena cat apa kayak gitu ya. Terus suasana masih suasana lama. Dia creepy gimana gitu. Suasana tua. Kayak bangunan tua. Ditambah sepanjang jalan ED itu kan banyak banget pohon besar rimbun. Dan kan biasanya kalau pohon itu yang rimbun terkenal sama sesuatu yang nyetik cantik. Yang cantik-cantik yang suka nongki-nongki. Nah, tapi beda. Nah, pengalaman aku di sini itu bukan di fakultas ekonominya sih, tapi di fakultas sebelahnya, sastra. Itu antara, sebutin nggak gedung berapa? Sebutin aja gedungnya. Kalau nggak salah antara E7 atau E8, pokoknya antara itu. Nah, sebelumnya itu emang udah ada cerita kalau di sini tuh ada sosok penunggu di saat Udah nggak ada perkuliahan. Mau maghrib kayak gitu, baru dia muncul. Nah, ini tuh sosoknya itu hantu tanpa kaki katanya, tapi kan buat aku pribadi aku nggak memiliki kelebihan buat ngelihat sesuatu itu. Tapi kalau buat ngerasa ya. Kok pernah ngerasain di situ? Kalau ngerasa itu bisa gitu. Kamu ngerasain apa, Sof? Ngerasa biasa aja sebenarnya, tapi ini itu rasanya terjadi waktu habis kuliah, maghrib. Di situ aku sama teman-teman kayak lagi debat dan posisi aku emosi. Nah, di situ aku mengeluarkan kata-kata yang mungkin kotor, mungkin
kalau nggak kotor pun tapi nada aku nada emosi. Nah di situ pas aku ngomong kata itu dengan keras, aku langsung dikagetin sama teman-teman. Jangan ngomong kayak gitu. Di sini tuh tempatnya angker gitu. Nah, ya aku nggak tahu gitu soalnya. Nah, ya aku nggak ngerasa apa-apa. Aku baru ngerasa pas aku naik motor mau pulang. Gimana? Berasa kayak diikutin. Berasa kayak diikutin sampai di rumah. Tapi aku nggak ngelihat sama sekali. Cuma itu kayak ngerasa apa ya? Ada temennya gitu ya. Kayak ada temennya gitu sampai ke bawah rumah. Tapi ini nggak ngerasa waktu naik motor kok kadang kan kok berat gitu. Enggak. Cuma ada yang buntutin gitu. Tapi di spion ya biasa aja. Oh iya. Kalau aku sih jujur dari gedung E sebenarnya aku nggak ada pengalaman pribadi. Cuma kalau cerita itu pernah ada. Yang paling aku inget itu dulu waktu kita akhir-akhir aku ngerjain skripsi, kamu ngerjain tugas akhir kan kita jarang kuliah kan. Nah waktu itu ternyata ada sebuah kabar ya dari gedung E, ada aturan kalau di gedung E itu lantai 2-nya itu kalau bisa tidak digunakan kelewat sampai jam 5. Padahal kita kan kalau kuliah kan maksimal bisa sampai maghrib kan, jam setengah 6 kan. Nah itu sebisa mungkin kalau sudah sore nggak pakai di sana. Soalnya katanya banyak kejadian itu anak-anak tiba-tiba pingsan gitu waktu kuliah, pingsan gitu. Nggak sampai kesurupan sih, cuma pingsan aja. Cuma setelah ada aturan itu, pada suatu hari itu ada kelas yang dia kayaknya ganti jam kuliah. Akhirnya dia cari kelas, dapatnya kok yang di lantai 2 gedung E. Gedung E-nya berapa? E5 kayaknya. Itu kan. Dia kuliahnya itu ngelewatin jam 5 sampai maghrib. Akhirnya ada yang kesurupan. Kesurupan. Iya, kesurupan, kemasukan teriak-teriak, nangis. Akhirnya dibopong sama teman-teman cowoknya. Itu kebetulan cewek dia yang kesurupan. Ya, setelah itu sudah ramai lagi lah kan. Memang aturannya harusnya kan nggak boleh itu dia di ruang itu, cuma karena memang kepepet dia pakai, akhirnya kejadian lah itu kayak gitu. Ya, mungkin sama pengaruh itu ya. Kan bangunannya bangunan tua banget. Nah, dan kayak segi pencahayaan kalau sore itu benar-benar gelap kan? Gelap. Soalnya kacanya itu ke arah utara selatan. Ini untuk informasi teman-teman aja, ini kejadiannya sekitar tahun 2016-17 ya Sof ya. Kalau sekarang kan udah banyak diperbaiki ya. Banyak gitu kalau sekarang. Makin ramai juga. Terus kalau gedung D ini dia lumayan beda banget sih bangunannya, sudah pernah dipugar lah, bangunannya lebih modern daripada yang gedung E. Cuma aku malah pernah itu pengalaman yang di gedung ini. Kalau FE itu kan gedungnya dari D3, D4, D5, sama di belakang D5 kan kantin, terus ada D6 yang tempatnya Ormawa, BEM dan sebagainya. Kalau di tempat Ormawa itu aku dulu pernah, kan aku ikut salah satu subbidang kan, ya kayak sejenis UKM gitu, tapi kan yang di fakultas. Nah kita kan kalau mau bikin event itu biasanya kan kalau mau bangun panggung atau persiapan bikin perintilannya kan selalu malam setelah kuliah. Dan kita seringnya memang di base campnya kita kan di sana, di gedung D6 itu di lantai 2. Waktu itu lampunya itu harusnya ada berapa ya? Dia tuh remang-remang karena ada 2 lampunya itu yang mati. Kan dia ruangannya itu jadi kayak sebenarnya tuh ruangan semacam aula gitu kan. Cuma dia ada bilik kotak-kotak gitu kan, untuk HMJ manajemen, HMJ tiap ini bidang dipisahin sama bilik kotak sekat-sekat gitu. Nah aku tuh ini pas lagi ngerjain bikin perintilan untuk hiasan, dari ekor mataku sebelah kanan ini aku kan kayak ngelihat ke arah salah satu bilik, kalau nggak salah itu biliknya anak HMJ akuntansi. Nah di sana tuh kayak di itu biliknya tuh dia putih, jadi tripleknya tuh putih, terus pintunya putih. Biliknya dari triplek, nggak kayak ruangan
Enggak, dari triplek aja, dan di atasnya pun kita terbuka. Jadi cuma disekat kotak-kotak. Oh, kayak bilik-bilik pemilu gitu. Kayak gitulah. Iya, Nah, itu aku kayak dari ekor mata aku tuh di depannya bilik itu kayak ada bayangan hitam gitu. Dia nggak tinggi sih, pendek, paling kalau sekitar 140-an senti lah, hitam aja gitu, cuma kayak gede. ada dia kayak kayak rambut aja gitu loh mukanya. Itu dia tuh mukanya tuh ketutupan sama rambut gitu, terus ada tanduknya, itu kelihatan dari ekor mata. Terus aku kan kayak kaget kan, apaan nih, terus aku noleh gini, dia nggak ada apa-apa, ya cuma putih triplek itu. Sedangkan yang kulihat itu hitam. Namanya apa sih? Kalau dari segi-segi deretan para apa ya dia tuh. Tapi kalau ada tanduk itu kan biasanya kayak iblis biasanya, tapi aku nggak tahu gitu. pasti. Kayak setahu aku kayak iblis, tapi kalau dia kayak berbulu ya. Rambut kan, sih, bukan bulu, rambut. Oh, rambut. Bulu atau rambut sama aja, biasanya itu lebih ke om atau biasanya kalau sering lihat kisah tanah Jawa, mereka tuh nyebutnya black giant. Tapi dia tuh nggak gede loh. Nggak gede. Nggak gede, dia pendek. Apa ya? Nggak tahu. Cuma kayak yang kayak itu dulu pernah juga aku waktu ini meleset dari sini ya, dari di SMA. Di SMA kan aku ikut teater kan. Nah, teater itu kita ada bersepuluh orang. Kita foto. Nah, waktu dihitung itu ada 11. Padahal itu 10. Iya, itu 10, ada 11, dan ternyata ada satu itu yang nyempil itu dia hitam tok, jadi kayak wajahnya itu ketutupan rambut. Jadi dia kayak kalau orang normal itu harusnya kelihatan sampai mata. Cuma dia tuh rambutnya sampai nutupin mata gitu. Jadi kelihatan hitam tok. Gitu. Tapi jelas, di foto jelas. Jelas. Itu aku SMA itu sekitar tahun 13. Di Tulungagung, kan di Malang. Ini kan di Malang. Nah, kayak gitu. Itu yang di D. Pernah nggak di D? Rooftopnya berarti D5. D5-nya, D3 sama D5 itu kan ada rooftop. D5. Aku lupa itu yang rasa aku apa temenku, kita lagi di rooftop. Itu kan biasanya rooftopnya itu dihalangi sama kayak kayu-kayu bekas bangku atau bekas papan gitu ya. Di situ kayak ngelihat teman kita sendiri gitu. Padahal waktu itu aku sama teman-teman lagi foto-foto di rooftop. Nah, terus nggak tahu siapa, aku lupa, salah satu jalan ke arah tangga. Katanya di situ ada salah satu teman kita gitu. Padahal teman-teman lagi foto gitu di belakang. Ya dia menyerupai. Menyerupai gitu. Cuma itu aja sih, tapi apa ya? Serem enggak? Soalnya kan menyerupai kita. Cuma ya bikin kaget. Aku terseram itu selama di kampus tuh, di gedung D ini aku pernah. Jadi ceritanya waktu itu kita mau takziah malam. Harusnya sore sih, cuma ya biasalah molor ya sampai habis maghrib. Kita mau takziah ke Blitar sama anak organisasi. Karena ngelewatin maghrib, akhirnya pada sholat dulu kan. Aku boncengan sama pacarku, sama Taufik ini sholat di musola di FE, tuh kan. Habis itu kita berangkat. Nah, di jalan dia baru inget kalau jam dia itu ketinggalan di musola. Gitu. Dan kamu kan tahu kan musola FE itu kan lampunya kan seringan mati daripada nyalanya. Nggak tahu kenapa ya memang di musola FE itu sering banget lampunya tuh nggak bisa, jadi udah dibenerin nggak bisa lagi, Padahal musola tempatnya kita beribadah itu, tapi sosoknya nggak ada sungkan, nggak ada takut-takutnya. Itu dia kan ketinggalan waktu sholat. Akhirnya kan dia bingung nggak, soalnya si Taufik ini memang teledor, dia udah berapa kali ya hilang si jamnya ini gitu. Terus akhirnya dia cobalah minta tolong sama teman-teman yang masih di Malang.
mungkin ada yang di kampus minta tolong untuk liatin di musola FE apa ada ini, cuma dia pesan ya bawa senter, kalau nggak pakai senter HP soalnya memang mati lampunya gitu. Udah gitu temennya oh iya nanti dicariin. Dia tuh gelisah sampai Blitar itu tetap gelisah, tetap kepikiran itu, kepikiran jamnya. Terus temennya lagi bilang kalau dia udah nyari tapi nggak ketemu. Akhirnya dia kan tambah panik kan. Kita di Blitar itu menuju ke Malang itu sekitar jam 10:30 malam. Nah habis itu kita sampai Malang itu hampir jam 12. Nah si Taufik ini karena dia perasaannya tetap ganjel pengen cari jamnya, dia maksa buat ke kampus nyari jamnya dia balik tengah malam. Waktu itu masih belum ada aturan maksimal sampai jam 10. Setelah itu kan sebelum itu. Jadi kita masih bisa masuk kampus itu tengah malam. Karena kan biasanya anak-anak UKM kan juga sampai malam-malam kan. Udah kita masuk, satpamnya juga biasa aja. Nah, Taufik itu parkir di depannya D3. Habis itu kan musola tuh tepat di belakangnya gedung D3 kan. Kita jalan dari samping ke musola itu, udah pakai senter, nyari-nyari nggak ketemu Sof. Nah pas kita nyari-nyari dari gedung D4 lantai 2 dari atas itu ada suara kayak kayu dibanting gitu loh, kayak bangku atau meja dibanting gubrak gitu kan. D4 di atas lantai 2. Di atas lantai 2. Perpus. Bisa jadi. Nggak tahu. Perpustakaan di daerah situ. Terus aku dengar tapi juga dengar. Akhirnya kita cuma pandang-pandangan. Apa itu tadi? Gitu. Cuma gak apa-apa gitu. Karena memang dia masih pengen nyari jamnya, dia kayak udah nggak apa-apa gitu. Biar kamu tenang juga, biar nggak parno. Akhirnya aku udah, ayo cepet gitu. Karena aku takut. Kok kebetulan banget maksudnya HP-nya dia tuh lowbat, yang buat center itu dia lowbat. HP ku udah mati. Akhirnya dia, aduh masih belum lega nyarinya. Ayo ke depan D3, kan itu ada stop kontak. Ini ngecas dulu di situ dong Sob. Ngecas dulu sebentar HP-nya di situ, jadi nunggu kan. Lah di sela-sela nunggu itu, aku itu kayak denger cewek ketawa. Jelas banget, sumpah. Iya, gitu. Dan ketawanya jelas banget. Itu yang aku dengar dari arah kiri. Jadi kupingku sebelah kiri yang dengar. Kalau ditelusuri sebelah kiriku itu gedung D4. Gedung D4. Tapi di situ keadaan sepi, nggak ada orang sama sekali di FE. Kecuali kalau di UKM, kita di FE loh. Tempatnya kan paling barat kan. Masih jauh sama gedungnya anak-anak ngumpul organisasi. Kalau ngumpul kan di gedung di UKM kan sebelah timur banget. Ini kan kita di barat banget gitu loh. Dan ini keadaan emang kamu sama Taufik aja. Emang nggak ada siapa-siapa sama sekali. Satpam keliling pun juga nggak ada waktu itu. Tapi suaranya keras. Suaranya itu enggak. Jadi kayak aku ngerasanya dari jauh gitu loh Sob. Enggak, rasanya itu kayak dibisikin atau kayak suaranya dia itu keras dari jauh. Keras dari jauh. Keras dari jauh dan melengking suaranya dia itu. Tapi kan pernah tahu kan kalau suaranya keras dari jauh melengking berarti itu dia jauh. Enggak, kalau keras iya jauh. Kalau dia kayak berbisik itu deket. Gitu enggak? Aku ingetnya gini, aku langsung keinget itu kan. Kan kalau katanya kalau suaranya jauh dia justru dekat. Tapi kalau suaranya dekat dia justru posisinya jauh. Terus aku langsung, ini di dekat aku ada apaan gitu kan. Kebalik ya aku. Aku ketika mendengar itu aku langsung meremes tangannya si Taufik itu. Tapi Taufik enggak. Itu Taufik denger enggak? Enggak tahu. Ini aku, Mas gitu kan aku. Terus dia bilang, gak apa-apa gitu. Berarti dia denger. Aku pertamanya ngiranya gitu, dia denger. Terus pas besoknya ternyata dikabarin, ternyata dia dikerjain dong sama temennya, udah ditemuin jamnya sama temennya gitu. Ya udah, terus kan akhirnya kita cerita ya, dikerjain tapi kalian uji nyali. Terus kita kan waktu dengar suara apa kayak gebrakan kayu, bangku dibanting itu kan kita nggak ini denger kan nggak itu. Cuma pas besoknya itu kita cerita, kemarin kamu
juga dengar kan yang ada suara kayak apa bangku dibanting itu. Iya di ini ya di gedung di 4 lantai 2. Iya. Terus aku cerita juga yang itu yang cewek. Kalau yang cewek ketawa apa ya gitu. Terus dia cewek ketawa. Ternyata si Taufik ini nggak dengar. Ternyata cuma aku aja yang dengar itu. Dan itu jelas banget. Dan itu pertama kali aku mendengar yang seperti itu. Kalau suara jelas dia deket. Kalau suaranya deket posisinya jauh. Kalau dia suaranya jauh posisinya deket. Itu terseramnya aku. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan cerita ini. Selanjutnya akan disambung lagi lain waktu ya. Jadi tungguin aja cerita hantu kampus Malang part 2. Goodbye.